Aku tuh sebenarnya yang aku kangen, aku sadar dulu tuh aku kayaknya salah gitu ya. Tidur siang. Ih sama. Aku kangen banget tidur siang. Soalnya dulu waktu disuruh tidur siang sama bunda, aku suka ngelawan. Kayak ngapain sih tidur siang? Tapi ternyata tidur siang jadi penting. Makanya tim Nawila wajib tidur siang sebelum syuting. Aku aja juga gitu gak mau tidur siang. Nah, Kamu bisa tidur siang gak? hebat. Terima Aku aja, kasih. aku gak mau tidur siang, soalnya bisa main sama teman-teman. Ya, terima kasih Onti Anggia. Oke. Sekarang Mak, nggak boleh teriak. Nggak boleh teriak, saya nggak boleh Ngomongnya teriak. pelan-pelan. Nah, sekarang Mak tanya coba. Apa yang mak paling suka pas kecil tapi kayak mak udah bisa. Ada dua sih. Yang Sabar ya Pak, jangan yakin dulu ya. liatin doang. Ada ya. Udah, Mbak boleh jawab. Soalnya jawab, Ma aku jawab. di kelas kalau temen aku salah kan selalu disabar ibu. Oke. Sekarang Mbak jawab ya. Ma jawab dulu. Diem dulu. Ya boleh. Oke, ada dua. Yang pertama tadi sama tidur siang, itu paling dikangenin. Terus yang kedua agak bolang sih makmu ini. Suka panjat pohon, metik buah terus makan di atas pohon. Wow. Judi itu apa sih mak? Soalnya mak pernah. Tidak pernah terjadi. Yang barusan tidak pernah terjadi ya teman-teman. Itu. Iya. Oke. Sekarang Mak. Tidak baik. Paling suka apa pas kecil tapi males terus pas gede aku nggak jadi anak kecil lagi. Dulu Pak itu suka jajan kalau pulang sekolah, jajan es bubur sumsum. Nambah lagi. Hah? Es bubur sumsum. Es bubur sumsum. Jajanan manis-manis gitu, es buah, es apa? Boba tapi di Ya. zamannya Pak. Ya kan? Benar. Iya. Benar. Kalau sekarang kamu bilangnya boba, kita mah dulu bubur Biji salak. sumsum, biji salak. Wah, itu kearifan lokal. Apa sih? Aduh ini nih, tahu nggak? Dia lihat siku aku ditarik-tarik kalau lagi syuting. Ini kalau orang tua kulitnya begini ya, ditarik-tarik, dipejat-pejat. Ini kerjaannya si Nawila. Ini MC selesai dulu, udah belum? Oh ya udah belum Pak. Oke, makasih Pak. Sekarang aku mau tanya nih ke semuanya. Ibu Reda dilewatin deh. Bu Reda dulu. Bu Reda, apa yang Bu Reda rindu lakukan sebagai anak kecil tapi sekarang udah gak bisa lagi Bu Reda? Ada dua. Yang Jadi Nawila main sama Dul Farida Bud. iya, itu satu. Terutama main layangan sama Bud. Sama Dul, karena pasti menang kalau sama Dul. Terus yang kedua, suka duduk di atap ngeliatin orang di bawah. Oh, sekarang naik di atap jebol. Dulu suka gitu, kalau dimarahin Pak, dimarahin Ma gitu, terus aku naik ke atap. Enak ya? Terima kasih Bu Reda. Om Rian. Aku masih anak Enggak kecil. dong, itu masih anak kecil. Om Rian. Enggak dong, Om aku masih Rian. anak kecil. Ya, Apa Om? Pertanyaan apa ulang coba? Om Rian pas kecil suka apa? Suka dimarahin mama. Diganti loh. Hah? Kok Pertanyaannya yang bener kamu dong, ganti bener ya. pertanyaan? Gimana dialog kamu gimana? Rian, apa yang paling suka pas masih kecil? Tapi sekarang udah Tapi sekarang udah gak bisa. tidak melakukannya lagi. Oke, jawab dulu. Mau dijawab nggak nih? Mau MC dijawab nggak? fokus. Mau dijawab ya? Kerjaan belum selesai, katanya mau MC. Yang waktu kecil aku sangat suka, tapi pas udah dewasa nggak boleh lagi. Itu tidur malam di kamar orang tuaku. Oh, oke. Nah, karena kalau sekarang udah umur segini tiba-tiba pengen tidur di kamar orang tua, pasti dia nanya, kenapa pernikahanmu? Iya. Gitu. Dia nanya gitu. Are you guys Jadi kan, okay? Gitu ya. jadi kan nggak mungkin ya gitu. Itu aja sih Iya, ya. oke, itu Nah, dia jawabannya. tidak dengar ya udah. Iya, Oke. baiklah. Terima kasih Terima Luisa. kasih Om Rian. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk semua yang terlibat dalam
dalam dunia Nawila. Yeay, mantap. Apa? Sekarang kita mau Nawila, sekarang kita mau memberikan kesempatan buat Om Tante yang sudah hadir di sini. Boleh tanya, mediatasi boleh tanya ke Nawila, ke Freya, ke Bud, ke Dul, ya. Kepada filmmakernya, silakan Om dan Tante yang mau tanya angkat tangan, nanti teman-teman publicist. Yang mana? Oke, Mas silakan berdiri, boleh kenalan dulu namanya dari media apa? Tes. Perkenalkan saya Putra dari Tempo. Saya Yes, mungkin Mas mau Putra. nanya ke Mas Rian Ya. terkait lagu Sikilku Isamuni tadi. Itu terinspirasi dari apa ya Mas? Dan kenapa akhirnya memilih lagu itu? Terus mungkin pertanyaan kedua untuk Mbak Agia atau Bu Reda mungkin. Ini kan udah spill nih, nanti bakalan ada universe tentang Nawila ini. Kira-kira boleh spill dikit nggak? Kira-kira dari buku Nawila yang mana gitu untuk sequel selanjutnya gitu. Mungkin itu aja, terima kasih. Terima kasih Mas buat pertanyaannya. Om Rian silakan dijawab dulu. Terima kasih pertanyaannya. Iya, jadi Sikilku Isomuni itu terinspirasi dari memang kata-katanya Dul di novel gitu ya, di bab menjenguk Dul gitu. Jadi aku nggak pengen spoiler, tapi mungkin yang udah baca tahu bahwa salah satu turning point atau titik balik yang berubah di perjalanan Nawila adalah ketika sesuatu terjadi pada Dul, pada sahabatnya, kemudian dia harus masuk rumah sakit. Nah, Ma dan Wila menjenguk Dul sudah dengan ekspektasi bahwa Dul sedang kesakitan dan dengan sedih, dengan murung. Tapi alih-alih itu yang terjadi, ternyata Dul merayakan kondisi barunya gitu dengan kaki palsunya gitu, dan dia bilang dengan bangganya, dia bilang ke Wila bahwa lihat Wila, sekarang sikilku Isomuni gitu. Nah, bab itu sebagai orang dewasa aku sangat tertampar banget gitu bahwa ternyata bisa sepolos itu ya kita memaknai sesuatu dan bisa jadi superpower baru bahkan kalau bisa dibilang gitu ya. Dan ketulusan Dul itu dalam melihat musibahnya itu yang menurutku sayang sekali kalau nggak jadi poin cerita yang kita rayakan bersama di filmnya gitu. Akhirnya itu jadi menurutku jadi sebuah lagu yang menangkap jiwanya film Nawila ini sendiri. Terima kasih Om Rian. Jadi itu ya ngajakin kita kembali jadi anak-anak. Betul. Karena kalau jadi anak-anak mau dalam situasi seperti apapun tetap sukacita. Ya, Aku nggak mungkin bilang kayak dulu aku punya bebek terus dipotong, nggak mungkin kan, seneng gitu kan, nggak mungkin, pasti sedih banget gitu. Iya, Dia benar. beda kan. Ketawa Shoki. Oke. Satu lagi Mamanta atau Bu Reda mau kasih bocoran sedikit Nawila Universe itu ke depannya apa yang akan dibuat? Oke. Udah boleh kasih teaser nih kita. Kalau terima kasih Mas pertanyaannya. Tapi kalau buat kita sekarang pengennya teman-teman mati dulu yang kita akan sajikan di Lebaran ini menarik buat ditonton, dipeluk, jadi hantaran yang kemudian punya rasa yang dirindukan, memantik diskusi di keluarga gitu. Karena sebesar-besarnya mimpi kami tuh juga ingin sekali memajukan literasi untuk anak Indonesia dan keluarga Indonesia. Menyadarkan bahwa sebegitu pentingnya anak bisa membaca, begitu sepentingnya juga anak bisa dibacakan cerita gitu dalam kondisi apapun. Dengan keterbatasan kita, kehadiran memang rasanya di kondisi sekarang jadi sesuatu yang sangat kita kompromikan ya untuk keluarga gitu. Tapi aku harap hadirnya Nawila tuh jadi sesuatu yang bisa meregulasi kesadaran kita sebagai anak-anak yang pernah juga jadi anak-anak dan buat keluarga kita juga gitu. Tapi apakah nanti dunianya akan diangkat dari buku kedua, ketiga, atau justru yang lagi ditulis sama Bu Reda? Aku rasa kita nikmati dulu yang sekarang. Kita sambut dunianya Nawila, lalu kita akan berjalan sama-sama ke adventure Nawila dan teman-teman berikutnya. Keren. Thank you Mamanta. Jadi kita enjoy present moment dulu teman-teman di Lebaran ini ya. Baik, pertanyaan berikutnya silakan. Oke, Mas silakan berdiri, kenalkan namanya dari media apa dulu, boleh Mas? Halo, selamat siang. Saya Adi Prawira dari Kompas.com. Mau tanya ke Teh Anggia Marian. Untuk Teh Anggia, tadi kan sempat di-spill dikit ya untuk di set syuting itu ada playground segala macamnya. Untuk lebih spesifiknya semua ruang aman dan nyaman untuk anak-anak di set Nawila ini ada apa aja? Terus apakah ada makanan spesifik yang emang dikasih untuk kru dan pemain atau seperti apa itu juga? Dan untuk Rian, tadi pertanyaan apa ya?
Gue lupa. Ntar lagi pertanyaannya. Thank you. Oke, baik, terima kasih. Mas Adi, terima kasih. Pertanyaannya ini pertanyaan menarik ya, bahwa kadang-kadang kita suka lupa ketika kita menginginkan film anak, kita lupa juga membuat produksinya juga ramah untuk anak-anak gitu. Dan ini pertanyaan yang harusnya bisa dilakukan oleh banyak dari kita sebagai kreator. Jadi kalau ditanya apa aja yang membuat mereka nyaman, pertama saya berdiskusi sama Novi, sama Rian dan tim produksi kita yang juga luar biasa, yang apapun kondisinya mereka selalu menyempatkan hatinya dengan kesigapan mereka untuk memberikan kenyamanan tuh bukan cuma buat anak-anak. Mungkin kalau aku jawab dari sini ya, it takes a village to raise a kid. Tapi itu kayaknya kita ganti, it takes a village to raise a human. Dan ketika kita bekerja kan sebenarnya kita meninggalkan keluarga kita ya. Bayangin mereka juga adalah anak-anak itu sendiri yang lagi bermain bersama kita. Jadi apa yang kita susun di sana, baik itu dari menu makan, baik itu dari kenyamanan mereka menunggu proses kita yang syuting, itu bukan cuman buat pemain aja, tapi buat all crew members. Karena nggak ada cast, nggak ada kru, kita semua manusia. Jadi kita bikin senyaman mungkin. Tapi spesialnya kalau buat teman-teman di sini, mereka kita kasih ruang bermain gitu. Bahkan kita menciptakan ruangan itu benar-benar jadi kayak playground. Jadi kita punya sudut bacaan, ada mini library yang kita kasih. Kita juga punya playground yang tadi Cik Min sempat mention, ada tempat mandi bola, ada perosotan, bahkan kita kasih tenda-tendaan. Dan yang paling penting adalah mereka kita sediakan tempat tidur kecil supaya mereka bisa dengan santainya, dengan nyamannya bisa tidur siang atau menunggu giliran mereka syuting gitu. Dan mereka sangat profesional dan mereka benar-benar memperlakukan diri mereka tuh aktor. Mereka manusia-manusia juga gitu. Jadi buat aku itu jadi penting, yang jadi basic foundation kita. Kalau kita ingin bikin film anak-anak, yuk kita perlakukan semua cara kita berproduksi itu aman, bukan cuma buat anak-anak tapi aman buat kita semua. Itu aja sih. Tapi kalau dari makanan ya memang kalau Nawila bilang ada sajian-sajian tertentu, biasanya tim telco kita langsung berhubungan sama orang tuanya untuk cari tahu makanan apa yang membuat mereka alergi dan tidak alergi. Dan jujur aja kami mengurangi sekali komponen yang too much sugar. Tapi kita berusaha menggantikan dengan makanan yang kami rasa sehat untuk dimakan, bukan cuma sama mereka tapi buat kita semua yang ada di produksi. Apalagi kita bahagia banget ada Pak Yadi Sugandi yang selalu ngingetin kita, ayo makannya yang rebus-rebus dulu kalau pagi, ayo jangan lupa telurnya, ayo jangan lupa sarapannya. Jadi ini momen paling menyenangkan buat aku pribadi syuting, momen paling dipeluk rasanya karena semua punya belonging yang sama terhadap ceritanya, terhadap produksinya. Dan Nawila sebenarnya punya kita semua karena Nawila kita bikin untuk semua. Thank you. Terima kasih Mama. Aku izin tambahin ya, satu lagi Tanggia. Lokasi syuting Nawila bebas rokok. Iya keren banget. Ya Udah ampun ada itu yang yang paling bagus bikin ya. aku happy. Iya, Bener bebas loh. rokok Beneran kalau digital ada- dan non digital. Iya. Jadi kalau ada yang Semua tidak ya ada. kebiasaan gitu ya kita tegur baik-baik. Kita dari awal deal ya, nggak ada yang Oh, sama rokok. satu lagi yang bikin menarik kan cerita Nawila tuh bagaimana Nawila bangga sekali dengan identitas dirinya. Jadi selama kita syuting, kita manggil nama teman-teman tuh pakai nama aslinya, bukan kayak pakai nama panggilan gitu. Misalkan ada yang dipanggil Gepeng, enggak, sebenarnya namanya bukan Gepeng. Misalnya namanya Aryo, ya Aryo yang kita panggil. Di satu Iya, titik- di satu- geleng, bener geleng. Di satu titik di dunia ini ada orang namanya Aryo nih panggil Gepeng, kuping gue gatel dah gitu. Oh gitu. Itu tadi Enggak, maksudnya contoh karena dia sayang. nyebut, Iya, oke, oke. kamu gitu. Orang mau bercanda juga, malah Karena aku terharu. gagal. Malah terharu dimarahin. Mau ngomong apa itu? Ya, semoga terjawab ya Mas. Oke. Udah ingat belum mau nanya apa ke gue? Udah ingat? Udah inget belum? Udah. Lu sebagai sutradara menghadapi impulsifnya anak-anak seperti ini di lokasi, ngapain akhirnya untuk meredamnya biasanya? Ya gue gini juga lah. Bener lagi. Iya lah, mana ada sutradara yang gini gitu enggak? Enggak, intinya bener. approachnya temenan dulu. Approachnya temenan dari reading, dari segala macam. Jadi bestie. Iya, gue tuh pas pertama kali ketemu mereka sangat-sangat berharap bisa jadi kakak gitu kan. Pas masuk, Om, udah deh Om. Ternyata udah nggak lolos sebagai kakak gitu. Tapi ya jadi pendekatannya kita kayak seperti bermain, dan enaknya adalah karena mereka sangat profesional ya, mereka kan paham ini lagi bikin film. Dan kita tuh punya kita nyebutnya editor on site.
Jadi memang gambar-gambar yang udah diambil itu langsung dirangkai sama editor. Itu juga ngebantu aku sama Pak Yadi. Kita ada shot yang kurang nggak ya? Nah, enaknya adalah mereka bisa lihat. Jadi mereka tahu mereka sedang mengerjakan apa in a way ya. Mereka tuh bukan cuman kita lagi, ya kamu ngomong dialog ini gini-gini, tapi mereka lihat hasilnya dan itu juga memotivasi mereka gitu. Wah, gambarnya bagus ya. Tuh, bahkan mereka bisa kayak, ih om aku jawabnya telat ya lagi ya gitu. Kayak akhirnya muncul dari diri mereka sendiri untuk perbaikin performance mereka dan segala macam gitu. Jadi ya memang kayak sebuah bermain ya gitu. Betul. Mungkin karena saking bermainnya yang harusnya 25 hari jadi 26. Maaf ya Bu produser ya. Jadi kayak gitu. Tapi ya gitu. Jadi bukan impulsif sih menurutku, emang Spontan. anak-anak ya begini Spontan aja ya. gitu. Spontan tanpa uhuy. Anak-anak tuh kan. Iya gitu. Baik. Terima kasih Mas buat pertanyaannya. Satu pertanyaan terakhir. Oke, silakan Mbak. Oh, 2. Oke, baik. 2 cewek 2 cowok ya. Oke, halo, selamat siang. Aku Rena dari suara.com. Aku punya pertanyaan. Ini kan ceritanya mengambil 60-an, tapi anak-anaknya anak-anak masa kini. Tapi juga mereka kayak kelereng apa ya, gundu apa ya. Aku mau nanya sama Bu Anggi. Walaupun ini film diangkat dari novel yang bercerita 60-an, penasaran aja kenapa tidak di-adjust dengan iya benar masa kini. Makasih Kak Bu. Dengan yang masa kini gitu. Apakah Settingnya ya? settingnya betul. Apakah memang mau nge-grab oke ini cerita anak-anak tapi juga mau merecall nostalgia para orang tua yang nonton kesini. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Kedengeran kan ya? Kedengeran Mama Tak? Oke, pertanyaannya bagus sekali Mbak. Kenapa kita ingin bersetia dengan era 60-an? Dia betul menjadi latar daripada cerita itu yang ditulis oleh Ibu Reda. Kita betul ingin bersetia terhadap ceritanya. Tapi apapun latar belakang tahunnya, rasa jadi anak-anak tuh rasanya nggak pernah berubah. Problem keluarganya juga nggak pernah berubah. Keseruannya, kesedihannya, ketidakidealannya, keidealannya juga tidak pernah berubah. Yang berubah itu kan sebenarnya kita sendiri sebagai manusia. Dan yang selalu pastikan ketidakpastian itu. Tapi yang di sini kita coba pastikan adalah ini loh serunya ketika kita benar-benar menikmati masa-masa menjadi anak-anak. Ini loh ketidakasikannya ketika kita masih menjadi anak-anak gitu. Bahkan kan ketika kita dewasa banyak penyesalannya. Dan yang menarik adalah dari dunianya Nawila, kita bisa ngelihat mungkin keluar ke pasar tuh sesuatu yang biasa aja. Tapi kalau dari kacamata anak-anak, kita nggak pernah tahu kalau itu tuh rasanya kayak wah, kayak pergi diajak ke taman bermain, tiba-tiba harus ketemu sama banyak bumbu dapur. Bahkan di kepala kita bumbu dapurnya aja warna-warninya tuh jadi sesuatu yang magical. Nah itu yang pengen kita coba secara utuh. Betul itu menjadi latar ceritanya, tapi keseruan, keasikan, kejujuran menjadi anak-anak yang pengen kita highlight di dalam film Nawila. Gitu. Terima kasih Mamanta. Oke. One last question ya. Silakan. Kenalan dulu, namanya dari media apa? Oke, aku Vindi dari Kompas ID, dari kompas.com. Dibedain banget. Dijelasin loh. Dia bukan saya bukan dia. takut gue nyela. Tadi kan udah gitu ya. Iya, aku suka dia klaim this is me. Gimana Vindi? Oke, aku mau nanya ke Bu Reda sama Mas Rian, mungkin sejauh apa sih keterlibatan Bu Reda sebagai penulis dalam penulisan naskah di film ini? Terus apa sih yang dijaga banget biar nggak melenceng dari cerita Nawila aslinya? Atau mungkin ada yang disesuaikan lagi biar lebih relevan lagi di tahun ini? Atau beneran plek-ketiplek cerita dari buku novel yang ditulis sama Bu Reda? Mungkin gitu. Silakan Ibu Reda. Saya rasa yang paling pas menjawab ini adalah Rian. Aduh, Saya bahagia dengan apa yang dibuat oleh Rian dan oke. sebagai Aduh, Rian terima menjawab. kasih Bu. Iya, jadi ketika kita melakukan pendekatan mengadaptasi gitu, kita sadar betul bahwa material asalnya itu sudah punya pembaca, sudah punya para penyayang, para pencintanya gitu. Dan jadi ketika proses pengerjaan skrip, tentunya Bu Reda terlibat. Jadi karena pemilik IP-nya ya, pemilik karakternya, aku konsultasi dengan panjang lebar gitu. Jadi kalau cerita itu kan ada sinopsis, ada alur, ada segala macam gitu. Karena yang sedikit menarik dari memindahkan novelnya Ibu Reda ke film adalah novelnya itu kan irisan slice of life ya.
Jadi bab-bab pendek. Sementara kalau kita mau bikin film, kita butuh satu jahitan narasi yang utuh untuk bisa dinikmati. Nah, aku datang ke Bu Reda dengan tawaran sinopsis gitu, gimana supaya karakter-karakternya berfungsi di dalam narasinya, bukan cuma hadir karena pembaca punya ada Nyonya Chang maka saya taruh Nyonya Chang, tapi gimana dia punya fungsi ke dalam ceritanya gitu. Nah, yang dijaga banget tentunya adalah menurutku ya, pertama itu karena Bu Reda langsung sama aku kasih lihat sinopsisnya, aku justru dapat privilege. Bu Reda ini memberikan Pandora Box dari foto-foto masa kecilnya Bu Reda gitu. Jadi aku mohon maaf ya, lebih dari pembaca Nawila, aku lihat beneran kayak gini dunianya gitu. Jadi dari situ baru kayak Bu diskusi gitu, gimana kalau Nyonya Chang selain bertamu doang, kita kasih peran lebih gini untuk mendorong Wila ke sekolah dan sebagainya gitu. Jadi sama di draft terakhir kita lebih spesifik soal dialog ya Bu ya gitu. Soal dialog gitu. Karena Rian sepakat untuk mempertahankan setting tahun 60-an itu. Iya. Dan saya merasa itu penting. Kalau dialognya terlalu modern, itu akan mengacaukan semuanya. Jadi itu, nah kami Betul. bersama di situ. Karena setting dan tahunnya Nawila itu sangat relevan terhadap cerita yang Nawila lewati gitu, ya kan? Kalau Farida buldut sekolah, kalau di zaman sekarang ya udah aku zoom aja gitu kan, terus selesai gitu, nggak ada pertumbuhan karakternya gitu kan, nggak ada jalan-jalan emak ke pasar beli online semuanya, nggak seru gitu. Jadi jadi itu kita pertahankan gitu, dan cukup sangat intens karena kita Bu Reda ikut reading juga gitu, kemudian ya Bu Reda ngasih banyak masukan gitu, kayak Bu Reda yang menciptakan karakter ya, jadi kayak mungkin kalau Mak jawabnya nggak seperti ini, Mak jawabnya itu seperti ini gitu, dengan dalam konteks adegan yang sama justru memperkuat karakternya gitu sih. Jadi plek tentunya gimana ya, sangat setia sama bukunya gitu, supaya yang sudah baca bukunya, sudah kenal karakternya akan melihat Wila dalam bentuk baru gitu. Tapi tentunya karena dia bukan novel, dia punya medium audio dan visual. Ada juga yang aku tambahkan gitu dengan dengan sentuhan artistik dari aku gitu, dengan restunya Bu Reda juga. Terima kasih. Aku mau follow up question. Waduh, Vindi belum puas guys. Oke. Terakhir ya, Vindi terakhir. Silakan sayang. Ini kecil aja sih. Oke. Kan tadi katanya dapat foto-foto dari Bu Reda gitu kan. Apakah itu juga yang jadi patokan visual Mas Rian untuk set di filmnya gitu biar lebih 60-an lagi. Jadi gini, aku percaya, aku sama Bu Reda tuh ngobrol gini, bahwa kadang secara sejarah akurat itu kan misalnya gini, Surabaya 60-an kita lihat di foto, kita mengingat sebagai orang dewasa bahwa memang waktu foto gue masa kecil seperti ini, tapi pasti saya bisa jamin 100% waktu kita umur 6 menghidupi tempat itu pasti bayangannya beda, nggak kayak di foto itu gitu. Misalnya kayak aku dulu ya, jujur sekolahku SD itu duniaku dulu, buatku gede banget, lapangan upacara, UKS, koperasi, guru BP, semuanya tuh wah gitu. Tapi ketika aku udah dewasa, aku datang lagi sebagai alumni, kecil ya gitu. Maksudnya kayak biasa aja nih, apaan sih gitu. Tapi waktu aku umur 6 sekolah di situ, itu beda banget gitu. Nah, makanya narasinya akhirnya kita sepakat, Nawila ini bukan film anak umur 6 tahun di Surabaya tahun 60-an. Film ini adalah Surabaya tahun 60-an dilihat anak umur 6 tahun gitu. Jadi beda visi kreatifnya di situ. Cakep banget sih Varian. Lope. Puas Vindi? Sesuai nggak? I'm happy if you're happy. Oke, teman-teman, we have come to the end of our press conference. Tapi sebelum kita foto-foto bareng, Pak, saya mau minta tolong Bapak say few words, Pak. Parian. Your last few words before kita hit Lebaran. Jadi, 2026. Jangan lupa Lebaran 2026 nonton Nawila di bioskop. Dan Lebaran jadi anak-anak, tapi tolong makan ketupatnya dijaga porsinya supaya anak-anak tidak jadi lebaran. Tetap pengen banget stand up lagi ya. Bagus, bagus banget. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Marian. Film Nawila akan tayang di bioskop pada Lebaran tahun ini dan tentunya akan membawa kita untuk bernostalgia menjadi anak-anak kembali berkeliling Indonesia era tahun 60-an. Ya, lewat film Nawila kita juga akan menyaksikan magisnya film Lebaran untuk keluarga
yang menghibur, mengedukasi dari tim pembuat film Jumbo. Dan film Nawila juga akan membuka Nawila Universe dari seri novel karya Reda Gaudiamo yang akan diadaptasi oleh V-Cinema Studios. Ikuti teman-teman perkembangan terbaru film Nawila melalui akun media sosial V-Cinema Studios. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung film Nawila. Yang pertama tentunya SGM Explore. Tumbuh lebih seperti Nawila, dukung dengan nutrisi lebih dari SGM Explore. Tepuk tangan dong buat sponsor Akil. Dan juga terima kasih kepada licensing partner kami, Sukacita, Crafting Joy from Farm to Closet, dan Sabin and Him. Let's cherish and create memories that warm our hearts forever. Mari teman-teman, para cast dan filmmaker kita berdiri. Yang depan duduk, kita akan foto keluarga bersama. Pak Yadi, kita diajak foto Pak Yadi. Let's go. Sesudah ini, sesudah kita foto keluarga Nawila, teman-teman yang mau melakukan doorstop, boleh ya, silakan ya. Aku di belakang aja sama Pak Yadi. Oke, bagus banget ya. Ya, Bud, sini, Bud. Satu lagi deh, Oke. Sempurna. Oke, sekarang kita semua lihat ke tengah. Oh, belum. Bu, bentar. Oke, kita lihat ke tengah dulu, official kita. 1, 2, 3. Senyumnya mana, geng Nawila? Tahan. 1, 2. Oke, sekarang kita ke kanan dulu, ke kanan. Lihat ke kanan, teman-teman. Nawila duduk lagi, sayang. Luisa, nah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cakep. Kanan atas aman ya. Oke, ke kiri teman-teman. Aku kayak Farida ya, cadel. Ke kiri. Nawila jangan kayak gitu, nggak kelihatan mukanya. Luisa. Oke, ke kiri. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, ke bawah tengah terakhir. Bawah tengah. 1, dul, bawah tengah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Thank you. Teman-teman, ada doorstop dengan Rian dan juga dengan geng Nawila di depan dibantu oleh tim Publicis. Sampai ketemu di Lebaran. Langsung.